Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdani wa syukranillahi amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dewan Hakim yang adil dan bijaksana, yang dari tadi membuat saya gemetaran karena Bapak Dewan Hakim akan menilai penampilan saya dari ujung rambut sampai ujung kaki saya. Yang saya hormati Bapak, Ibu, serta teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Yang pertama, marilah kita selalu mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah berpilih kasih kepada kita sebagai hambanya. Karena sampai saat ini kita masih merasakan nikmat terbesar Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu nikmat iman dan Islam. Selanjutnya, solawat serta salam marilah senantiasa kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melapaskan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan senantiasa lisan kita bersolawat kepadanya, kita termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sebelum saya melanjutkan tausiah saya, izinkan saya bertanya kepada Bapak, Ibu, serta hadirin wal hadirat. Pak, Bu, teman-teman, tahukah Bapak, tahukah Ibu, serta tahukah teman-teman apa maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita sebagai umat manusia lalu di tempat tinggalkan di bumi yang indah dan asri ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bermaksud lain-lain selain menjadikan kita semua sebagai khalifah atau pemimpin. Pak, Bu, walaupun yang kita ketahui manusia di akhirul zaman, manusia di zaman sekarang banyak yang telah membuat kerusakan. Bahkan mereka tega saling bertumpahan darah antara dengan yang satu dan yang lainnya. Na'udzubillahi min jalik. Hal ini bersangkut paut dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi ini. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan saling menumpahkan darah di sana? Sementara kami selalu bertasbih memujimu dan mensucikanmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya kalian tidak mengetahui apa yang aku ketahui. Pak, Bu, untuk menjadi seorang pemimpin itu sebenarnya mudah. Jika kita mengetahui apa saja syarat yang menjadi seorang pemimpin yang sudah ditetapkan di dalam Islam. Bagaimana, Pak, Bu? Apakah kita tunggu menjadi seorang presiden? Apakah kita tunggu menjadi seorang gubernur, bupati, kepala desa, atau apa tunggu kita memiliki sebuah jabatan atau sebuah pangkat baru kita bisa dikatakan sebagai seorang pemimpin? Tentu tidak. Karena menjadi seorang pemimpin itu tidak harus memimpin orang banyak, Pak, Bu. Memimpin diri kita sendiri saja itu sudah bisa dikatakan sebagai seorang pemimpin. Karena memimpin diri kita sendiri itu adalah kewajiban bagi kita. Karena tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita yaitu untuk sebagai seorang pemimpin. Apa saja syaratnya, Pak, Bu?
Yang pertama yaitu seorang pemimpin harus memiliki sifat as-siddiq, yang artinya jujur. Pak Bu, bayangkan bagaimana jika pemimpin kita yang memimpin negara ini terutama tidak memiliki sifat jujur. Apa jadinya negara kita ini? Pasti akan roboh karena pemimpin saja tidak memiliki sifat jujur. Karena jujur itu penting, Pak. Di dalam hubungan rumah tangga saja, Pak, Bu, kalau kita tidak jujur kepada istri atau suami kita, rumah tangga kita akan hancur. Apalagi ini seorang pemimpin yang memimpin orang banyak, yang memimpin ketatanan negara. Nauzubillahi min zalik. Semoga kita dihindarkan dari pemimpin yang tidak memiliki sifat jujur. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Yang kedua, apa itu, Pak, Bu? Yang kedua, seorang pemimpin harus memiliki sifat amanah, yang artinya dapat dipercaya. Nah, ini lagi, Pak, Bu. Ketika pemimpin kita tidak memiliki sifat amanah ini, Pak, Bu, maka sudah pasti hancur leburlah negara kita ini. Mereka diamanahkan untuk menurunkan bantuan kepada masyarakat, tetapi masyarakat tidak menerima bantuan itu sama sekali. Yang ketiga, apa itu, Pak, Bu? Yang terakhir, yaitu sifat pemimpin patona, yang artinya cerdas. Pak, Bu, Masya Allah, jika pemimpin kita yang sekarang ini memiliki sifat patona yang cerdas ini. Karena beliau dapat membedakan mana yang buruk dan mana yang baik. Apabila pemimpin kita sudah memiliki sifat ini, insya Allah negara kita, apa yang dipimpinnya akan terus maju. Karena Pak, Bu, walaupun kita seorang aktor, tidak seharusnya kita melakukan koruptor. Walaupun kita seorang tokoh, tidak seharusnya kita menokoh. Dan walaupun kita seorang yang agamis, tidak seharusnya kita mengemis. Karena sesungguhnya pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang bertanggung jawab. Maka dari itu, Pak, Bu, tanamkan tiga sifat itu di dalam diri kita masing-masing supaya kita bisa menjadi pemimpin yang baik di kemudian hari. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf kepada Bapak dan Ibu. Akhirul kalam, Pak Topik menjahit kopiah dijahit secara utuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.